Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kalian masih bisa belajar dengan bunda, walaupun belajarnya masih di rumah masing-masing. Tapi jangan lupa Ananda selalu berdoa ya, supaya kita segera dipertemukan di sekolah kita tercinta. Nah, anak-anakku semua, kali ini bunda akan meneruskan materi yang kemarin disampaikan oleh Bunda Lisma, yaitu tentang kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran. Nah, selain itu, Bunda pun akan membahas materi di pelajaran matematika, yaitu penjumlahan berulang atau perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Ini kan sudah Bunda bahas. Nah, ini hanya mengulas materi saja supaya kalian lebih matang lagi mengenai materi yang disampaikan oleh Bunda semuanya. Nah, untuk itu Ananda persiapkan ya buku paket tematik tema 4-nya, karena kita masih di tema 4. Buku catatan tematik untuk mencatat hal-hal penting yang Bunda sampaikan dalam video ini dan alat tulisnya. Nah, sekarang Ananda persiapkan diri Ananda untuk menyimak penjelasan dari Bunda lanjutan dari video kemarin ya, dan tambahan untuk matematikanya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca bismillah bersama-sama supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda simak dengan baik ya. Nah, anak-anakku semua, kemarin Bunda Lisma membahas tentang masalah. Nah, ternyata masalah itu dapat kita temui di berbagai lingkungan, bahkan di lingkungan rumah sekalipun. Contohnya, masalah seperti Ananda yang tidak bersemangat belajar karena dalam keadaan pandemi seperti ini pasti Ananda bosan ya. Itu merupakan sebuah masalah. Nah, ternyata masalah yang ada di sekitar kita atau misalnya masalah yang kita temui yang ada di sekitar kita itu harus segera kita selesaikan. Kenapa Bunda? Masalah yang ada di sekitar kita harus diselesaikan, baik masalah yang ada di rumah maupun masalah yang ada di lingkungan luar. Seperti contohnya kalau masalah yang ada di lingkungan luar yaitu lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak bersih atau tidak nyaman. Nah, itu harus kita selesaikan masalahnya ya dengan berbagai cara tentunya. Masalah itu harus segera diselesaikan atau mencari jalan keluarnya supaya tidak berkepanjangan masalah tersebut. Jadi tidak terus berlanjut masalahnya, jadi sedikit berkurang. Nah, karena di lingkungan kita pun atau di setiap harinya pasti kita tidak luput dari berbagai masalah, mau masalah yang kecil ataupun masalah yang besar sekalipun harus kita selesaikan bersama-sama ya Ananda semua. Yuk kita singgung atau kita bahas ulang, apa itu masalah? Coba, masalah itu merupakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan yang harus kita selesaikan. Nah, itu merupakan pengertian dari masalah. Dan di dalam sebuah teks pun kita menemui kalimat permasalahan ya. Kalimat permasalahan tersebut merupakan kalimat yang mengandung permasalahan. Kalimat yang mengandung permasalahan. Nah, sama halnya seperti yang ada di lingkungan juga. Nah, jika kalian menemukan kalimat permasalahan dalam sebuah teks bacaan, nah, kalian pun harus menemukan atau harus mencari solusi agar kalimat permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Nah, setelah kita menemukan kalimat penyelesaian masalah dalam sebuah teks bacaan, nah, kita bisa membuat kalimat saran. Kalimat saran itu untuk memperbaiki supaya masalah tersebut tidak terulang lagi ya anak-anak semua. Coba sekarang Bunda tanya, siapa yang masih ingat
cara atau apa itu kalimat saran? Nah, kalimat saran itu merupakan kalimat yang berisi sebuah usulan, sebuah saran, sebuah solusi yang biasanya disampaikan kepada semua orang. Nah, semua orangnya itu yang terlibat dalam permasalahan tersebut ya anak-anakku. Nah, membuat kalimat saran itu ada tata caranya. Nah, seperti Bunda sampaikan, biasanya ketika kita memberikan saran kepada orang lain harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Tidak boleh asal memberi saran. Nah, hal yang pertama itu kita harus menggunakan, biasanya kalau kalimat saran ada kata apa di depannya? Ada kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, semestinya, lebih baik, dan kalimat lain ya untuk di awal ketika memberi kalimat saran. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian menyampaikan, di akhir harus ada kalimat penjelas. Harus ada kalimat alasannya. Kenapa kalian memberi kalimat saran tersebut? Harus ada alasannya. Nah, harus ada alasannya kenapa? Supaya saran kita dapat bermanfaat. Contohnya, memberikan alasannya itu menggunakan kata agar, supaya, atau karena. Nah, contohnya misalnya sebaiknya, itu kan awalnya sebaiknya kamu membersihkan halaman rumah agar halaman rumahmu tetap terlihat bersih. Nah, itu agar. Nah, itu ya contohnya harus diberikan alasannya kenapa anak-anak semua memberikan saran kepada orang lain. Ingat, harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, anak-anak semua, di sini Bunda memiliki contoh dalam sebuah teks bacaan. Ada permasalahannya, ada kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat sarannya. Yuk kita sama-sama tentukan ya, mana kalimat masalahnya, kalimat penyelesaiannya, dan kalimat sarannya dalam sebuah teks bacaan. Anak-anak perhatikan ya. Nah, anak-anakku semua, coba Nanda perhatikan teks bacaan di halaman 73. Di sini sudah Bunda beri tanda. Nah, untuk yang kalimat masalahnya itu kira-kira apa dalam teks bacaan tersebut? Nih, kalimat permasalahannya yaitu lingkungan rumah kotor, sampah berserakan di jalan dan di selokan. Udara di sekitar pun menjadi kotor. Ini merupakan kalimat masalah ya. Nah, sedangkan yang di bawahnya yang Bunda tandai itu kalimat penyelesaian masalahnya. Bagaimana kalimat menyelesaikan masalah ketika banyak sampah yang berserakan di jalan dan di selokan? Harus kerja bakti dilaksanakan seminggu sekali. Selain itu, kalimat penyelesaian masalahnya yaitu semua warga harus ikut kerja bakti. Jika warga tidak ikut kerja bakti, bagaimana terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman? Betul ya? Nah, ketika sudah menemukan kalimat penyelesaian masalah, kita dapat membuat kalimat saran supaya hal tersebut tidak terulang lagi. Kalimat sarannya yaitu menyarankan untuk melakukan kerja bakti supaya lingkungan rumah menjadi bersih. Itu merupakan kalimat saran. Jadi, seharusnya warga selalu melaksanakan kerja bakti seminggu sekali supaya lingkungan rumah menjadi bersih. Nah, itu merupakan kalimat saran ya anak-anak semua. Dalam teks tersebut berarti sudah ketahuan ya mana kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran supaya masalah tersebut tidak terulang lagi.
Nah, Anandaku, ternyata bukan hanya dalam teks bacaan saja kita harus menyelesaikan permasalahan. Dalam soal matematika pun kita harus menyelesaikannya. Di sini Bunda memiliki sebuah contoh di halaman 63 buku paketnya ya. Kita akan menyelesaikan soal perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Dan ini sudah Bunda bahas di tema sebelumnya. Mudah-mudahan Ananda masih ingat ya. Kita selesaikan soal cerita perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Ingat kata kuncinya ya. Jika perkalian dalam soal cerita, kata kuncinya yaitu ada setiap. Jika ada kata kunci ini di dalam soal cerita matematika, berarti soal tersebut dikali. Mengerjakannya ya. Nah, Ananda kerjakan soal perkalian ini dengan cara penjumlahan berulang. Ingat. Nah, coba baca dulu. Coki memelihara burung puyuh. Terdapat 10 kandang di rumahnya. Setiap kandang berisi 8 ekor burung. Berapa jumlah burung yang dimiliki Coki? Nah, Ananda jawab ya. Berarti 10 dikali 8. Ingat, yang diulang-ulangnya itu adalah yang ini, yang di belakang tanda kali ini merupakan, masih ingat apa? Bilangan pengali. Sedangkan yang di depan adalah apa? Jumlah pengali. Ini ya Anandaku semua ya. Nah, yang diulang-ulang atau yang penjumlahannya berulang ini yang bilangan pengalinya di belakang tanda kali. Nah, kita coba kerjakan ya. Tadi terdapat 10 kandang. Kita buat dulu kandangnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 kandang. Nah, setelah itu yang diulang-ulangnya yaitu angka 8-nya yang ditulis ya. Bilangan pengali, ingat yang ditulisnya itu adalah bilangan pengalinya. Tulis 8 tambah 8 tambah 8 sampai seterusnya sebanyak jumlah pengali. Kalau jumlah pengalinya 10 berarti yang ditulis bilangan pengalinya yang diulang-ulangnya itu berarti sebanyak 10 kali ya Anandaku semua. Berarti 8 dikali 10 sama dengan 8 tambah 8 tambah 8 sampai seterusnya. Hasilnya yaitu 80. Nah, Ananda bisa ya dan masih ingat. Awas jangan sampai terbalik menulisnya ya. Dan di akhir nanti akan ada latihan soal sebagai tugas Ananda hari ini. Kerjakan dengan teliti dan sesuai instruksi. Sekian dari Bunda. Mohon maaf jika ada yang Bunda salah ucap. Terima kasih Ananda semua yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.